Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Delfitrat H dari kelas 4A dengan NPM 243510510753. Ingin membawakan dan membacakan kembali materi yang ada di buku pemrograman web. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi pada bab 2, yaitu Semantic HTML dan Accessibility. Nah, capaian pembelajaran pada bab ini, yang pertama itu menganalisis perbedaan antara kode HTML statis dalam kurung string atau string dengan representasi hidupnya di browser atau DOM. Menerapkan elemen semantik yang tepat untuk meningkatkan keterbacaan kode dan peringkat SEO. Kemudian merancang formulir yang user friendly dan aman menggunakan standar validasi HTML5 atau yang modern. Mengimplementasikan prinsip accessibility atau A11Y agar aplikasi dapat digunakan oleh pengguna difabel maupun power user. Kemudian yang terakhir, mengoptimalkan metadata halaman untuk interaksi media sosial dan mesin pencari pengguna menggunakan Open Graph dan skema org. Yang pertama itu the DOM atau Document Object Model sebagai peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah Document Object Model atau DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah pengguna atau panggung teater tempat para aktor elemen benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live atau secara langsung. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut. Untuk menjadikan pohon objek yang dinamis, struktur pohon ini mempresentasikan hierarki elemen, di mana HTML adalah akar atau root, yang kemudian bercabang menjadi head dan body, lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, dan menghapus elemen apapun di halaman web karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa mentah. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web direpresentasikan sebagai node atau node. Ada banyak jenis node, tetapi paling sering kita manipulasi adalah elemen node seperti div dan p, dan text node isi tulisan di dalam elemen. Hubungan antara node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen disebut parent, elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial dengan ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau melakukan DOM traversing dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus navigasi dari elemen kontainer utama, kemudian turun ke elemen tombol itu sendiri. Jika struktur DOM berantakan atau terlalu dalam, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan AP atau Application Programming Interface untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh JavaScript untuk mengendalikan halaman. Properti seperti inner HTML, text content, atau method seperti append, child, dan add event listener.
adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika programan bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API, ini halaman web hanya akan menjadi poster digital statis membosankan seperti era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampil dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop down terbuka saat diklik, itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui IP tertentu. Namun manipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM tracing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang dan tata letak seluruh halaman Reflow akan mengecat ulang. Kemudian yang kedua ada semantic element, mengkode dengan makna, bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan yang buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai div salt. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik. Elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, dan footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag, nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman." Ini seperti memberikan label yang jelas pada setiap rak dan gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, pakaian, dan kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencarian SEO atau SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot yang lebih pada teks di dalam artikel dibanding teks di dalam aside dan footer. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience atau DX dan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div dan kelas CSS yang aneh seperti box, top, left to, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun jika kode yang menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa melompat ke bagian from dan di dalam main atau tautan kontak footer dengan intuisi yang cepat. Semantik bertindak sebagai dokumentasi yang tertulis langsung dalam kode self-documenting kode, mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, semantik membawa fitur aksesibilitas dan perilaku bawaan yang sering dilupakan. Jika kita membangun ulang semua dari nol menggunakan div, contoh paling nyata adalah elemen button versus div on click. Elemen button secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi. Sedangkan div yang diberi elemen klik tidak memiliki fitur tersebut kecuali kamu menambahkannya secara manual dengan JavaScript yang rumit. Kesimpulan menulis HTML yang semantik adalah membentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tetapi kamu juga menulis struktur data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot mesin pencari, hingga alat yang
membantu difabel. Kode semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya apakah ada elemen yang lebih penting atau tepat untuk mendeskripsikan konten tersebut. Kemudian kita masuk yang ketiga, Advanced Forms dan Validation, gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types spesifik seperti input type email, input type tail, input type date, hingga input type number. Penggunaan tipe spesifik ini bukan sekedar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile, virtual keyboard. Misalnya saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf, yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi potensi salah ketik. Dengan atribut required, pattern, min, max, dan step, kita bisa memblokir pengiriman format atau formulir yang di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya menambahkan atribut required pada kolom nama akan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Namun validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah Constraint Validation API JavaScript berperan, memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browsers tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini kita bisa mendeteksi status validasi setiap kolom dengan properti seperti validity value missing atau validity type mismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan visual classes CSS seperti valid, invalid, focus within, dan user invalid untuk memberikan visual real time seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar. Penting diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien, browser ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna lewat inspect element atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browser bypassing UI. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi HTML dan JavaScript hanyalah fitur keamanan untuk UX yang baik, sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya, sanitasi input, pengecekan format data wajib dilakukan ulang di sisi server. Mengandalkan validasi klien saja sama dengan mengunci pagar rumah dengan selotip, terlihat aman tapi sangat mudah diterobos. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu web accessibility. Jalan tol untuk semua orang. Web accessibility ini yang sering disingkat menjadi A11Y karena ada 11 huruf antara A dan Y. Seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas ini adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the crowd cut effect. Awalnya trotoar dilandai dibuat untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi, atau pesepeda.
Di web fitur seperti kontras warna yang lebih tinggi, tidak hanya membantu orang dengan gangguan penglihatan atau low vision, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption teks membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau kantor diam-diam tanpa suara. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader atau pembaca layar, sebuah software yang membaca isi halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata kita yang bisa memindai atau nge-scan halaman secara acak dan langsung fokus di bagian penting. Screen reader memproses informasi secara berurutan. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading H1 sampai H6, itu urutan yang logis. Menggunakan screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah, skipping content. Namun jika kamu menggunakan teks yang bisa hanya perbesar ukuran dan dengan CSS tanpa tag heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka, web yang tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa dioperasikan sepenuhnya hanya dengan tombol tab, shift tab, enter, dan space. Urutan focus order yang logis bergerak dari kiri ke kanan dan atas ke bawah mengikuti alur visual. Sayangnya banyak developer yang mematikan outline fokus bawaan browser atau outline none demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti. Membuat keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar dalam aksesibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus, atau desainlah custom focus style yang sesuai dengan nama aplikasimu. Kemudian kita masuk yang kelima, SEO dan metadata, kartu nama digitalmu. Di era informasi banjir bandang ini, konten yang hebat tidak ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Search engine optimization bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari memahami konteks relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di halaman tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial lainnya. Tag title dan meta name description adalah elemen paling fundamental. Mereka menemukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian SERP. Judul yang memikat, deskripsi yang akurat dapat meningkatkan CTR secara drastis yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Selain mesin pencari tradisional, cara kontenmu tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata yang disebut Open Graph Protocol. Pernahkah kamu membagikan link ke WhatsApp atau Twitter dan melihat kartu pratinjau yang cantik, lengkap dengan gambar, judul tebal, dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari teks seperti meta property, OG image, meta property, OG title, dan meta property, OG description. Tanpa tag ini, platform media sosial akan mencoba menebak gambar mana yang harus diambil dari halamanmu, seringkali mengambil gambar ikan atau logo terpotong jelek. Mengoptimalkan OG text adalah strategi marketing gratis yang membuat kontenmu terlihat profesional dan shareable, meningkatkan potensi viralitas dan ekosistem sosial. Untuk level yang lebih tinggi, menggunakan struktur data dan skema URG, biasanya dalam format JSON LD, JavaScript Object Nation for Linked Data,
Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita. Alih-alih memberikan Google menebak bahwa angka 4.5 di halaman adalah rating produk, kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata ini adalah produk harga sekian, rating yang 4,5 dan stoknya tersedia. Hasilnya Google dapat menampilkan knowledge speed snippets di hasil pencarian, seperti bintang rating, harga atau resep makanan yang langsung muncul tanpa user memerlukan website. Metadata juga mencakup instruksi teknis untuk robot melalui file robots.txt dan tag meta name robots. Kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks, mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking marketing, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingnya. Jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui core website vital. Metadata seperti metadata name, meta name viewport sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile, yang kini menjadi faktor ranking utama mobile first indexing. Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tetapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengkonsumsinya. Halaman yang lambat, bergeser-geser saat dimulai, atau tidak responsif, dihukum turun peringkatnya. Oleh karena itu, optimasi teknis di bagian head secara pro-loading font atau DNS pre-tag juga menjadi bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan untuk menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Yang kelima, kita masuk pada integrasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan juga bentuk komunikasi yang harus dilandasi dengan prinsip kualensia dida, perkataan yang benar dan lurus, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsi-fungsinya, misalnya menggunakan tag buton untuk tombol, bukan div yang dimanipulasi, adalah bentuk kejujuran struktural. Fokus utama yang merupakan tempatnya adalah wadu syai'in fil mahalihi, yang merupakan definisi al-adl atau keadilan. Fokus utama bab ini ada pada web accessibility A11Y yang manifestasi dari teknologi prinsip ar-Rahman atau kasih sayang. Kemudian terhadap kaum yang lemah, sebagaimana diabadikan dalam surah Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra atau pengguna keterbatasan motorik adalah bentuk pengabaian modern seperti yang harus dihindari. Upaya penerapan validasi formulir dengan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah izatul dahar, menghilangkan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan duri atau batu dari jalan adalah sebuah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, dan instruksi yang tidak jelas, membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta ketika salah transaksi. Dengan merancangan termuka dan memvalidasi input secara santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan ketika sedang menyingkirkan duri, yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita yang lainnya. Selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tablik, menyampaikan, dan siddiq, jujur.
Metadata adalah wajah konten kita di mesin pencarian dan media sosial. Kemudian dalam seorang muslim dilarang juga menuliskan tadlis, penipuan kualitas, dan gharar, ketidakjelasan. Kemudian struktur skema ORG yang rapi adalah upaya kita menyajikan informasi secara transparan atau bayan, sehingga pencari ilmu dapat menemukan kebenaran dengan cepat dan akurat di tengah lautan informasi yang sampah. Terakhir, konsep DOM, Dokumen Objek Modal, yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam, keteraturan, dan ukhuwah, persaudaraan antar elemen. Sebagai tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka bagian lainnya ikut merasakan. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan bagian yang lainnya. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari membangun umat yang solid. Bunyanun Marhus. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibilis bukan hanya tuntutan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia, hakul adami, untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Kesimpulan dari semuanya adalah struktur adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa pulang. Nah, yang pertama itu adalah DOM bukan file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita untuk melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, kita manipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Yang kedua, semantik adalah investasi jangka panjang. Menggunakan div untuk segala mungkin terlihat cepat di awal, tetapi menggunakan elemen semantik nav, artikel, dan button adalah investasi untuk SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan kode tim. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Kemudian yang ketiga, dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah dilakukan browser. Constraint Validation API. Dan tipe input modern, email, dan tel. Memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. Yang keempat, aksesibilitas A11y adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal, cut effort. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas. Sisanya adalah penggunaan area yang bijak, bukan serampangan. Yang kelima, metadata adalah wajah publik. Di luar yang kita lihat di layar, metadata Open Graph dan skema URG bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil saat media sosial dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visabilitas marketing. Dengan struktur data HTML yang kini sudah kokoh, bermakna, dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini. Dan nanti pada bab 3 kita akan menyelami seni tata letak modern pengguna CSS. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya bawakan pada bab 2. Apabila ada kesalahan kata atau sedikit kurang jelas, saya mohon maaf. Baiklah, akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.